Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah analisis dan perancangan berorientasi objek dengan dosen pengampu Ibu Nining Ariati Eskom Mkom. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya saya Asita Nuraini. Saya Enza Kina Saputra. Saya Muhammad Farid Khairi. Saya Zitra Zulaika Balkis. Saya Muhammad Farhan Hilali. Saya Enza Fidlia Ulham. Baik, di sini saya akan menjelaskan perancangan sistem forecasting penjualan kopi Benawa. Latar belakang fluktuasi permintaan kopi di Kafe Kopi Benawa mengakibatkan pengelolaan stok menjadi tidak efisien dan sulit diprediksi. Tujuan proyek merancang sistem digital untuk meningkatkan efisien prediksi penjualan kopi, membantu pengelolaan stok secara lebih efektif. Tahapan pengembangan perumusan masalah, identifikasi tantangan dalam permintaan dan stok, pengumpulan data, melakukan observasi dan wawancara di kafe, penyusunan diagram, membuat diagram untuk visualisasi sistem dalam proses. Aktor dan fitur utama. Admin bertanggung jawab untuk mengelola data dalam sistem, termasuk input, validasi, dan pemeliharaan informasi yang diperlukan untuk proses forecasting yang akurat. Pemilik usaha menggunakan sistem untuk memantau penjualan dan stok, serta mendapatkan laporan dan grafik yang membantu dalam pengambilan keputusan strategis terkait bisnis kopi mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan use case diagram. Di sini ada admin sebagai pengelola data menjalankan perhitungan dan melihat hasil mencetak hasil, dan pemilik usaha sebagai melihat hasil forecasting dan laporan. Yang pertama, admin melakukan login, akses awal untuk admin dan pemilik usaha. Terus admin menginput data penjualan stok dan admin memasukkan data transaksi dan stok barang. Jika input, validasi data. Terus jika extend, update stok otomatis. Jika valid, stok dapat terpengaruhi otomatis. Terus admin melakukan perhitungan forecasting. Admin menjalankan algoritma rumus untuk memproyeksikan penjualan. Jika input, admin dapat ambil data penjualan. Jika extend, simpan hasil perhitungan. Terus admin melihat hasil. Admin dan pemilik usaha melihat output forecasting atau ringkasan. Jika extend, lihat grafik atau tabel. Terus admin mencetak laporan dan melihat hasil laporan akhir. Jika extend, ekspor dan ke PDF. Selanjutnya, activity diagram. Diagram aktivitas ini menunjukkan alur proses mulai dari login hingga pencetakan laporan dalam sistem forecasting. Dalam program kami, sistem dimulai dari pemilik dan admin yang melakukan login ke sistem. Lalu, sistem akan menampilkan halaman login. Kemudian, admin memasukkan username dan password. Begitu pula dengan pemilik, juga bisa menginput data login berupa username dan password. Kemudian, sistem akan memverifikasi data login. Lalu, akan ada decision, sistem akan mengecek data apakah data salah. Jika data salah, akan mengulang dari menampilkan halaman login. Dan jika data benar, maka akan menampilkan notifikasi sukses masuk dan masuk ke tampilan awal. Kemudian, admin dapat memilih menu penginputan. Kemudian, sistem akan menampilkan menu penginputan. Lalu, admin dapat mengisi data penjualan dan stok. Kemudian, sistem akan memvalidasi data. Lalu, data akan divalidasi apakah data valid atau tidak. Jika data tidak valid, maka akan kembali ke menampilkan menu penginputan untuk kemudian nanti admin mengisi data penjualan dan stok. Kemudian jika data valid, maka akan muncul notifikasi data valid dan menyimpan data penjualan dan stok. Selanjutnya, sistem akan update stok otomatis. Lalu, admin bisa memilih menu forecasting dan sistem akan menampilkan menu forecasting.
Setelah itu, admin dapat memilih periode dan parameter alfa, lalu sistem akan mengambil data penjualan historis. Lalu, sistem akan mengecek kembali apakah data lengkap. Jika data tidak lengkap, maka sistem akan kembali untuk menampilkan menu forecasting untuk memilih dan menginput periode dan parameter alfa. Dan jika data lengkap, sistem akan meneruskan ke melakukan perhitungan forecasting. Lalu setelah itu menampilkan tabel atau grafik hasil dari perhitungan forecasting tersebut. Kemudian admin dapat memilih untuk mencetak laporan. Setelah itu, sistem akan mencetak laporan dan menampilkan hasil laporan untuk nanti kemudian dapat diakses oleh pemilik dan pemilik dapat melihat hasil laporan. Lalu selesai. Itulah activity diagram dari aplikasi kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan sequence diagram, yaitu saat ini menampilkan sequence diagram yang menggambarkan urutan interaksi antara pengguna atau pemilik usaha dengan sistem secara kronologis. Diagram ini menunjukkan bagaimana data mengalir mulai dari halaman login hingga proses laporan. Oke, yang pertama, proses dimulai ketika pemilik usaha membuka halaman login. Pengguna memasukkan username dan password melalui form login. Sistem kemudian melakukan verifikasi. Jika data salah, sistem menampilkan pesan error. Error jika benar, pengguna diarahkan masuk ke dalam dashboard. Akses hasil forecasting. Setelah masuk ke dashboard, pengguna dapat mengakses menu hasil peramalan, yaitu forecasting. Pengguna memilih menu hasil, kemudian sistem akan melakukan request data ke database. Data yang diambil dari database dikembalikan oleh sistem untuk ditampilkan ke pengguna. Pengguna juga memiliki opsi untuk melihat data secara lebih detail melalui grafik atau tabel. Selanjutnya, manajemen laporan. Bagian terakhir adalah proses manajemen laporan melalui menu laporan. Pengguna dapat melihat review laporan yang dihasilkan oleh sistem. Sistem menyediakan fitur cetak laporan serta opsi ekspor ke format PDF atau Excel. Dan selanjutnya, setelah itu proses ekspor selesai. Sistem akan memberikan konfirmasi bahwa file telah berhasil dibuat. Dengan cara itu, secara keseluruhan, sequence diagram ini membuktikan bahwa sistem memiliki alur komunikasi yang terstruktur, memastikan keamanan data melalui login, serta memberikan kemudahan akses informasi hasil peramalan bagi pemilik usaha. Kelas diagram. Struktur kelas sistem mencakup elemen penting seperti data penjualan, forecasting, dan laporan untuk optimasi proses. Sistem dimulai dari proses login untuk memverifikasi pengguna sesuai hak akses. Setelah login, pengguna masuk ke dashboard, di mana admin dapat mengelola data penjualan dan di stok, melakukan forecasting, serta mencetak laporan, sedangkan pemilik hanya melihat hasil forecasting dan laporan. Data penjualan yang diinput akan divalidasi, disimpan, dan digunakan untuk memperbarui stok. Data tersebut kemudian diproses untuk menghasilkan forecasting penjualan. Selanjutnya, data penjualan dan hasil forecasting diolah menjadi laporan yang dapat ditampilkan, dicetak, atau diekspor ke PDF dan Excel. Sistem ini dirancang dengan pemisahan user, view, controller, dan model agar lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Baik, selanjutnya di sini ada interface. Di bagian sini tuh ada yang namanya login sesuai dengan diagram kami. Di bagian sini ada enter username, password. Ini udah kami bikin di sini.
Terus setelah login, dia kalau login admin, dia masuk ke sini. Terus ada dashboard, data input, forecasting, forecast result, dan reports. Nah, kalau di data input itu ada stok data dan sales data. Ini buat nge-save stok data di sini. Nah, ini sales data. Jadi, admin bakalan nginput datanya per hari, data yang terjual. Nah, terus itu di sini menu forecasting. Di sini admin bisa masukin periode forecastingnya, misal mau 12 bulan di sini, terus ini alpanya mau berapa, baru bisa dikalkulasikan. Terus nanti muncul di sini. Terus di sini forecast result. Nah, jadi karena di sini kami belum ada isi apa-apa, jadi isinya kayak gini. Nah, forecast data available. Kemudian ada bagian laporan nih. Reports, bagian report. Di sini bisa ngeprint, bisa ekspor PDF, bisa ekspor Excel. Terus ini ada sales summary-nya, ada tabelnya. Di sini juga bakal muncul. Kemudian kalau logout admin, terus login lagi owner. Nah, dashboard owner tuh bakal kayak gini. Dashboard owner kayak gini. Jadi ada ininya juga sama kayak yang di dashboard admin. Terus kalau misalnya kita klik forecast result, itu sama juga kayak yang di admin. Yang di report juga sama. Ya, ada print, export PDF, dan export Excel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk kelebihan sistemnya yaitu memperkuat proses forecasting penjualan. Metode SES, metode Single Expressional Smoothing atau SES, memungkinkan prediksi permintaan yang akurat dengan meminimalkan kesalahan sehingga memudahkan pengelolaan stok di kafe kopi Benawa. Grafik dan laporan, sistem ini menyediakan grafik dan laporan otomatis yang jelas dan mudah dipahami, mendukung mengambil keputusan yang lebih baik untuk pemilik usaha dalam perencanaan penjualan. Kelemahan sistem yaitu tantangan dalam implementasi forecasting. Hanya SES, sistem ini bergantung pada metode Single Expressional Smoothing SES saja, yang mungkin tidak cukup akurat dalam kondisi permintaan yang sangat fluktuatif. Rancangan belum implementasi saat ini, desain sistem belum sepenuhnya diimplementasikan, sehingga fitur dan fungsionalitasnya belum teruji dalam kondisi operasional nyata. Lalu kesimpulan, sistem forecasting menawarkan solusi efektif untuk membantu kafe kopi Benawa dalam pengelolaan penjualan stok. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.